Oke guys, selamat sore menjelang petang. Pada kesempatan kali ini gue lagi ada di Curug Panjang ya sama kawan-kawan. Di sini ada Mas Fahri dan di sini kameramen kita ada Mas Abdi dan temannya kawannya ya. Dan di sini kita lagi main di Curug Panjang cuy. Ya, kebetulan ini posisinya pemandangannya bagus dan temen gue juga kebetulan juga bawa Honda Scoopy-nya. Kita bakalan review nih option 4 apa aja yang sudah diganti di Honda Scoopy yang satu ini. Dan kita langsung tanya aja sama yang punya cuy. Oke, let's go. Kita langsung tanya-tanya aja. Sehat Mas? Alhamdulillah. Oke, sehat Mas. Nah, gue bakal tanya-tanya nih Honda Scoopy yang Mas sudah dimodifikasi ya. Ini kita bakal tanya awal itu, ini Honda Scoopy ini basicnya itu Honda Scoopy tahun berapa Mas? Ini Scoopy keluaran tahun 2021. 2021 ya. Ini ngambil konsepnya lebih kemana sih Mas? Lebih ke proper. Proper. Oke. Ini untuk basic warna, ini bawaannya itu warna apa sih? Di STNK sih hitam. Hitam. Dan ini diubah menjadi warna apa nih Mas? Warna biru, biru muda, siralik, silver. Jadi perpaduan warnanya dua ya? Ya. Biru sama di silveran ya? Silver. Oke. Ini misalkan dari tampak jauh mah kayak biru muda ya? Biru muda. Biru muda. Ya. Kemudian untuk di bagian behel nih kita bahas. Oh ya, ini repaint habis berapa sih Mas? Oh, kisaran aja dah. Habis 2 sih. 2 jutaan. Ya, 2 juta. Ini boleh tahu nggak ngecatnya di mana? Ada sih di Ciawi. Ciawi. IG-nya juga ada. IG-nya apa tuh? NVJ Project. NVJ Project. Jadi buat kalian yang sekitaran Ciawi bisa langsung ngecat atau repaint ke NVJ Project ya. Oke. Dan untuk di biaya catnya juga itu kisaran 2 jutaan. Boleh tahu nggak bahannya apa tuh Mas? Bahannya catnya piu. Piu sama. Terus pernisnya pakai glasurit. Oke. Jadi ini 2 juta itu body halus doang ya? Bodi halus doang. Body halus doang 2 juta cuy. Itu cat doang, belum yang lain. Kita bakal bahas yang lain nih. Behel ini pakai apa Mas? Pakai S12 Thailand. S12 Thailand. Karena untuk basic Scoopy itu bawaannya itu agak sedikit Agak cukup turun ya. Jadi buat gitu ya. Jadi Iya. ini agak sedikit panjang dan lebih sabi kelihatannya cuy. Dan kita bakal bahas ke bagian sarung jok nih. Ini sarung jok pakai apa Mas? sarung joknya pakai King Drag. King Drag. Ya. Dari SB Tech ya. SBTech. Ya, dan ini bahannya juga kayak ampas ya. Jadi agak kasar cuy. Pasir. Ya pasir. Jadi ini jok bukan jok modus. Jadi nggak licin lah ketika bawa boncengan cuy. Cuman ya minusnya cakaran kucing. Ya cakaran kucing lah ya. Jadi misalkan nggak mau pakai cakaran kucing ya pakai ini ya apa? Pakai Kayak jas hujan gitu ya. Kayak parasit gitu. Untuk sarung jok sendiri ini dipapas lagi busanya atau gimana nih? iya dipapras lagi, ditambahin matras. Ditambahin matras ya. Ini total joknya doang ditambahin matras sama papas juga ya. Sama sarung joknya sendiri ini kisaran habis berapa sih harganya? Habis 200-an. 200-an. Ini sarung jok doang cuy sama busa dan segala macam. Jadi bahasa zaman sekarang itu fitment anjing. Fitmentnya itu oke banget gitu cuy kelihatannya ya. Dan next kita bakal bahas di bagian cockpit. Dan di bagian cockpitnya sendiri ini coba jelasin Mas. Cockpitnya sini pakai KTC Racing. KTC Racing Kiri, ya, kanan. kanan Kiri itu kisaran biaya berapa tuh Mas? di angka 900-an. Di angka 900. Dan ini untuk dari segi fungsional dan dipakai harian, apakah masih nyaman? Masih nyaman sih. Karena ini motor by the way dipakai harian ya, buat Daily gawe, use. buat udah pidik ya, Buat bucin. buat bucin juga cuy. Jadi emang nyaman sih ya, karena ini dari pelaknya juga tampilan ya kayak Standar. standaran cuy. Oke, dan Mas Trend sendiri itu kisaran 900 ribuan, ATC Racing. Next di bagian hand grip sama bandul bisa dijelasin ya Mas? Hand gripnya di sini pakai Kawasaki KZ. Bandul setangnya pakai PCX ori. Sorry ya, ini untuk di bagian hand grip sama bandul stang kisaran habis berapa nih Mas? Hand grip habis 150 lah. 150 ribuan cuy. Oke, next untuk di bagian apa lagi nih? Oh ya nih, tombol-tombol nih, saklar nih. Pakai apa nih? Untuk di bagian Saklarnya kirinya. kalau yang kanan masih ori, Masih Orion. cuman Oke. di repaint hitam. Oh, di repaint lagi ya, Ya, Mas ya? di repaint Iya, hitam. jadi agak rapi lagi ya. Lagi biar sama aja. Oke. Karena ini awalnya itu glossy ya? Awalnya glossy tapi silver. Silver ya? Oh iya. Dan ini di catnya hitam Pakai dop ya? highline, iya. Oke. Nah, next di Kalau bagian ini. pakai saklar kirinya pakai Pixen. Nah, ini Pixen kenapa pakai Pixen nih, Mas? Karena buat ini aja sih lampu. Ah, lampu nanti kita bakal bahas, cuy. Nah, untuk bagian Pixen sendiri ini ada kelebihannya. Pixennya itu dia ada tombol dim ya. Dim dan tampilannya juga agak sedikit lebih padat dibandingkan standarannya. Dan by the way, ini untuk di bagian Pixen ini, dia PNP atau enggak pemasangannya? Harus ada penyesuaian kabel sih. Penyesuaian kabel aja sih itu doang ya. Dan untuk kisaran ini nih, apa nih?
Kebetulan bukan ori ini, harganya Oh, masih 80-an. kopi ya? Masih kopi. Kopi, oke. Dan ini untuk di bagian ke depan kita. Oh ya, ini atas nih apa nih? Ini pakai holder HP ya? Iya, Go HP. Pro 2 Buat lihat map atau dengerin lagu ya, nonton buat konten. konten juga. Buat speedo ya, Iya, buat buat speedo. speedingan. Nah, ini untuk apa namanya, hotdot sendiri. Ini kisaran harga berapa? Harga 160-an. Lumayan ya. untuk 160 atau 130 gitu. sama bracketnya juga ya. Iya, Jadi udah sama seset, tinggal pasang aja ya. Oke. Lumayan juga sih. Kemudian next di bagian depan nih. Ini agak sedikit mewah sih cuy. Dari segi bodinya juga gue suka banget. Ini simple, elegan aja ke mata, enak dilihat. Dan di depan ini pemasangan lampunya juga rapi. Dan ya tampaknya juga enak dilihat lah. Ini bisa dijelasin gak? Ini lampu pakai apa? Lampu basicnya biled AS WST Gen 2. Gen 2. Dan ini untuk harga sendiri. Harganya ada pasangnya sih di mana? langsung beli paket sama reflektor 2 juta. Buset. Masang sendiri. Oh, berarti ini belinya bukan custom di Bukan. bengkel atau di Ini mana? langsung udah sama reflektor. Oh, jadi beli di- seset semua ya? Robotik ada di IG. Robotik. Kisaran 2 jutaan. Lumayan cuy. Nah, bisa di spill nggak lampunya coba? Oh. Oke, jadi bisa kalian lihat ya, ini penampakan lampunya. Ya, Mas, sini coba Mas. Nah, coba kasih lihat. Nah, ini misalkan lampu jauhnya coba kasih lihat Mas. Nah, lampu jauhnya mungkin tampaknya seperti itu. Jadi ini lumayan terang juga ya. Lampu diemnya coba kasih paham. Widih. Taik. Gokil. Cukup. Ini cukup. Nah, untuk kisaran harga 2 juta menurut gua cukup banget ya buat buat dipakai. buat harian malam gitu ya. Kalau sering keluar malam mah worth it banget sih. Worth it banget ya. Karena misalkan pakai lampu standaran tuh menurut gua emang kurang cukup ya. Kurang cukup. Menurut penerangannya, apalagi nih misalkan kalian ke Cikidang ya. Misalkan ke Cikidang itu agak sedikit butuh lampu yang agak terang ya. Iya. Lebih terang lagi lah. Apalagi Cikidang lewat malam hari ya. Dan next di bagian ini nih, plat nomor depan lah. Ini kayaknya customan ya. Iya, custom. Ini plat nomor depan dia bautnya tanam. Ini ukurannya sama kayak standaran atau gimana? Standaran cuman ditambahin apa? Spon aja ya. Ya, matras gini. Oke, cakep, simple. Dan next kita ke bagian ini cuy, yang paling cair ke bagian bawah, Pak. Nah, ini untuk di bagian bawah bisa dijelasin nggak sih kaki-kakinya dari segi kaliper dis sama peleknya itu pakai apa Mas? Sini gua pakai kaliper KTC Kitako, 2 piston 2 ya. piston. Warna hitam. Terus piringannya pakai Zog, merek Zog, adalah di aftermarket. Nah, ini yang paling gokil tuh, ini piringan itu dia jarang ada yang pakai cuy. Ini piringan berapaan sih? Ada di Shopee 180. 180.000. Lumayan ya. Ini ukurannya 220 ya? Iya, 220. Karena ini basicnya by the way ya, Honda Scoopy ini dia ukuran standarannya 190 cuy, dan ini di-upgrade menjadi 220 ya. Otomatis pengereman menjadi lebih pakem dibandingkan standarannya. Dan kalau nggak salah itu piston standaran itu 1 piston ya? Iya, 1 piston. 1 piston, dan ini dia udah di-upgrade ke 2 piston. Otomatis jadi lebih pakem cuy ya. Dan untuk di bagian baut-bautnya juga, di bagian di sini itu ada spesial. Coba jelasin Pak. Cuman ini doang sih spesialnya, Baut titanium 4 biji titanium 4 biji. sama bracketnya. Nah, bracketnya aja ini titanium ya cuy. Dan next ini untuk di bagian kaliper sendirian ini dipadukan dengan sang rem apa nih Mas? Di sini pakai TDR Ya, ini jadi langsung masuk aja ya. langsung, Masuk, oke. Dan mungkin untuk di bagian shock juga ini repaint ya, warna hitam, glossy. masih standar. Nah, dan baut-baut mungkin di sini menggunakan baut stainless ya. Ada beberapa stainless juga. Oke. Dan next kita di bagian pelek nih. Ini pelek pakai apa nih Mas? Pelek di sini gue pakai VND Six Star. BND Six Start ya. Ini dibalut di sama bannya MP27. MP27 ya. Oke, ini ban sop kompon ya. Bagaimana ini rasanya ketika ban sop kompon dipakai harian, Pak? Jos. Mantap. Cuman dari segi budget kantong pengeluaran lebih lagi ya. Lebih lah, terus juga habis apa namanya? Cepet habis juga Cepat gitu. habis Paling ya, Pak, ya? waktunya di 6 bulan habis. 6 bulan habis ya. Kalau emang buat harian Paling cepat 6 bulan. 6 bulan 6 bulan itu habis. Jadi ini harga bannya kisaran di 350-an. 350.000 sama pasang Pasang tuh satu ban 50. 55. Jadi total yang 400 ribuan itu pengeluaran 6 bulan cuy. Dan itu satu ban doang. Lumayan sih cuy ya. Dan next mungkin oh ya, by the way, kenapa sih pilih pelek dari PND Six Star ya? Kenapa nggak pelek Pirosi Palang 8 atau mungkin sekarang tuh lagi zaman-zamannya bintang-bintangan ya? Kenapa pilih pelek yang satu ini, Pak? Kenapa ya gue pilih PND? Lebih beda atau gimana gitu, Pak?
Lebih asik apa? Lagi lebih enak aja dilihatnya. Enak gitu. dilihat ya, karena mungkin kalau pelek kayak gini di anak-anak ini lagi rame banget ya. lagi rame. Mungkin kalau di motor-motor Honda kayak Honda Scoopy, Beat atau segala macam jarang banget tuh yang pakai. Oh ya, by the way ini untuk bagian ban ukurannya berapa nih? Ban semuanya rata sih 90/80. 80 ya. Oke, aman ya. Oh ya, pelek ini kisaran harga berapa sih dapat? Harga di toko oren mah 1,7. 1,7. Jadi ini meskipun tampilannya simpel cuy, ini ada duitnya cuy. 1,7. Jadi mungkin kalau kalian pengen beda ya pakai pelek PND Six Star ya. Ini gampang nggak dapat ini? Gampang kok, banyak di Banyak toko ya? oren. Buat Honda ya. Udah, oke. Jadi gua suka banget ini tampilannya, dari body warna biru dipadukan dengan hitam, emang nggak pernah salah cuy. Next kita ke bagian belakang kali Pak ya. Di sini nih. Ini Pak, bisa dijelasin nggak sih ini sok pakai apa? Di Sok belakang nih, gue sok pakai KTC yang biasa ya. KTC Racing ya? KTC Ini warna apa nih? biasa. Warna grey. Dan ukurannya berapa nih? Ukurannya yang Vario 325. Dan 325. kalau nggak salah ya, KTC itu 330 nggak ada ya? Nggak ada deh. 325 doang ya, entah itu mau yang tabung ataupun non tabung, dia ukurannya itu 325 cuy. Dan by the way ini untuk di bagian CVT cuma di repaint aja, Repaint. tulisannya dia Honda ya, Hondanya di warna merahin. Dan gue mau tanya nih, racikan CVT-nya coba bisa tolong dijelasin nggak? Oh nggak, gue mau tanya dulu nih, ini mesinnya standaran nggak? Standaran mesin Standaran. Dan untuk di bagian ECU di remap by 7RD. 7RD ya. Dan untuk di bagian CVT ini racikan mana? Racikan sendiri. Dan bisa dijelasin racikannya apa aja? Nah, di sini depannya pulinya gue pakai bubutan Yang Orion bahannya. Ya, Orion. Orion dibubut Dibubut 13,5. 13,5, Kemudian pakai mangkoknya dibolongin, custom lah ya. kampasnya Daytona, per Oke. gedenya 1000, per kecilnya 1500. Itu Mereknya? doang sih. Mereknya KTC. Oh, semua KTC berarti Iya. ya. Oke. Untuk Panda mungkin pakai yang Orion ya. Pakai yang Thailand tuh apa tuh? Gates Apa? ya? Oh, Gates ya. Oke. Dan total nih kisaran aja nih Pak. Kan karena mungkin agak sedikit lupa ya. Kisaran harga untuk racikan CVT-nya itu kisaran berapa sih? Ini habis Gopay ke atas ya, ngeriset, habis sejuta ya. sejutaan lah. Habis sejuta cuy. Untuk kirian doang cuy itu ya. Dan menurut gue untuk dipakai dari ya, kirian sama remap ECU udah cukup sih Pak ya. Udah cukup. Ya buat iseng-iseng aja sih ya. Untuk baut-baut di sini mungkin gua bakal jelasin ya. Baut-baut sini untuk bagian crankcase beliau menggunakan 2 kunci, dan ada mungkin beberapa yang menggunakan power ataupun yang spiral ya. Nah, oke, jadi itu dia. Dan next di bagian parem Pak, bisa dijelasin pakai apa nih? Parem pakai Nui. Nui Racing Project ya. Nah, ceklisannya bentukannya kayak gini, dipadukan dengan stainless nilon ini kalau nggak salah. Iya, nilon. Ya, dan untuk di bagian ban sama pelek kan ini pelek sama nih. Iya, sama. Pelek sama. Bannya Bannya pakai yang apa beda. nih Pak? Bannya yang belakang pakai Mizel ya? Mizel Mizel. R01. Dan ini shop juga ya? Shop. Pompon. Oke. Dan ini ban belakang pakai mijab pernah nggak sih berapa bulan gitu ngitung? Sama sih di 6 bulan. 6 bulanan ya. Oke. Ukurannya sama ya? Sama, 98. rata. Dan next kita ke bagian part di sini masih customan. Oke, ini ada lagi di bagian stop lamp. Ini stop lamp pakai apa? Udah pada mati juga ini, Udah running. mati ya? Nah, Karena mungkin penyakitnya stop lamp yang running itu beberapa titik ada aja yang mati ada ya. aja, Pak. Ini kisaran harga berapa Pak? Di 200. 200 ya. Dan kita bakal spill kali ya. Malu anjing. Gak apa-apa Pak, namanya juga dipakai harian mah wajar lah, mati-matian ya. Nah ini mungkin seperti ini ya, di rem depan set jadi diam. Oke, aman Pak. Kita lanjut ke bagian knalpot mungkin ya, sebelah sini Pak. Kita geser dikit. Oke. Nah ini knalpot bisa dijelasin pakai apa sih Pak? Knalpot gua pakai K81. Original Honda Ya, original Honda. Scoopy. Bukan, Apa tuh? Beat FI yang 2017. Oh yang udah new bukan sih? K44 gitu. Oh, K44. Oke. Dan ini knalpot doang berarti beli lagi dong? Beli lagi. Berapaan tuh? Knalpot doang ya, bahan ya? Knalpot doang, bahan gua dapat di 150. Bahan doang 150.000 cuy. Lumayan cukup. Ini ya, Facebook pasti. Facebook. Jadi dan untuk di bagian leherannya ini pakai ukuran berapa Pak? Leherannya pakai 28 rata. 28 rata. Oke, lumayan gede ya Pak ya? Ya, Lumayan gede. Dan ini kolongan juga ya. kolongan. Jadi ini mungkin agak tricky juga misalkan melewati posisi tidur. Tidur. Tricky juga sih. Dan untuk di bagian standar 2, 1 ini masih menggunakan yang ring 12 Pak ya. Iya, masih standar. Jadi dia agak sedikit napak bahasanya apa ya?
agak sedikit apa ya, nginjak bannya itu nginjak ke tanah cuy, bahasanya napak lagi. Dan next di bagian apa ini, tutup kipas. Tutup kipas di Kevlar. Kevlar ini Kevlarnya apa tuh? forget. Forget ya. Cuman ini tengahnya dicoak supaya mungkin agak sedikit susah kali ya tukang karbonnya. Jadi dia Karena banyak jaring-jaring. jaring-jaring ya. Jadi gua babat aja dah kata tukang ininya, dihabisin aja ini. Ya jadi kipasnya kelihatan. Dan ini berapa Pak? Itu di angka 500. 500 tutup kipas doang cuy. Dan oh ya ini tutup tameng knalpot, mungkin nanti ada yang nanya-nanya nih, apa nih? Ini pakai beat pop ori. Beat pop. Oh nggak salah beat pop itu ada ininya ya, yang Ada putih. garnisnya ya, garnis utamanya gua. Karena gua nggak pakai, ya lebih simpel aja sih. Oh, hitam. jadi ngejar lebih simpelnya. Oke oke. Oh ya, by the way, ini knalpot bikin di mana? Bikin di Cilebut Nama bengkelnya apa ya? KMS deh kalau Ya, nggak salah. pokoknya itu lah ya. Mungkin buat kalian yang tahu daerah Cilebut Depan dan PWI, perumahan PWI. nah itu bisa komen lah, itu bengkel knalpotnya namanya apa cuy? Oh, knalpot doang. Ini kisaran habis berapa Pak? Gua bobok doang tuh habis 600. Bobok 600, knalpotnya bahannya 150.000. Kondoman ya. Kondoman ya ini cuy, kondoman. Leherannya juga udah sama leheran ya. Dan ini end move-nya pakai yang kopi. Pakai yang ori. Oh, Ori berapa nih Pak? Vietnam tuh dulu berapa? 300-an. Iya, 300. Oh, dulu 300-an Pak. Iya, agak 300 lebih ya. 300 lebih. Dan oh ini original Vietnam ya. Iya. End Yang move. baut berapa? Baut 7 ya? Iya. Ya betul. Oke. Step masih original, yang lain masih original. Mungkin itu aja, nggak ada yang karena ini motor Darius, yang penting nyaman nyaman dipakai untuk harian cuy. Dan mungkin menjadi referensi juga dalam memodifikasi Honda Scoopy-nya. Apalagi ini Honda Scoopy tahun 2021. Satu. Oh ya, kita ada sedikit ini ya. Dan gue bakal tanya nih, ini kedepannya bakal ada proyekan lagi nggak sih? Paling gini aja sih sementara. Belum ada bayangan lagi untuk Diubah ya? iya diubah. Oke. Dan ini misalkan pernah ngitung nggak habisnya itu berapa? Kisaran aja dah range. Ya misalkan Kisaran. 10 juta, 5 juta Ya atau masih di bawah 10 lah. di bawah 10 juta ya. Menurut gua untuk di bawah 10 juta ini rekomen lah, menjadi apa ya, bahan inspirasi buat kalian. Oke, mungkin segitu aja. Misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Mas Habia, dan IG-nya mungkin sama TikTok, sosial medianya bisa disebutin nggak Mas? Ada IG gua namanya Habilillah Fars _ Kalau TikTok Scoopy Bucin. Scoopy Bucin. Oke. Dan misalkan ada yang mau nanyain mungkin, Mas itu ciriannya apa aja lebih detail, atau mungkin mau nanya bengkel ABCD, bisa langsung tanyakan ke Mas Habia ya. Dan Mas Habia ini dia termasuk masuknya itu ke room Scoopy Ring 12 Bogor ya. Jadi buat kalian juga yang di daerah Bogor pengen bergabung sama beberapa komunitas, bisa langsung kontak aja dari Mas Habia. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gua thanks you banget buat Mas Habia sudah meluangkan waktunya buat di review hari ini. Dan kebetulan sebetulnya ini kita lagi main coy, lagi healing. Iya, lagi main dan view-nya itu lagi bagus-bagus aja gitu ya. Dan kemarin tuh kalau mau tahu nih, ini pernah gua review juga tapi gagal karena emang ini bocah. Tapi udah pernah di review pas body hitam kan? Oh ya, ini buat Yang kalian nih, dimakan ini waktu itu pernah di review budget 3 juta ya. Berapa? Iya, 3 juta. Budget 3 juta pernah gua review nih. Dan mungkin gue bakal cantumin videonya di deskripsi video, linknya ya. Waktu itu masih standaran banget, gak banyak ubahan. Dan itu gokil sih. Ini ubahannya bisa kalian lihat, tampaknya udah lumayan sih, ini mah udah kocak, udah gokil. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Thanks for watching video and see you next video. Gua Reja, Gua Fari. cabut, peace and bye. Thank you, Bas.